Salam damai dan bahagia. Pernahkah Anda merasa sulit membungkuk di pagi hari atau terbangun dengan nyeri menusuk di pinggang yang membuat takut untuk bergerak? Sakit pinggang bukan sekedar gangguan fisik sebetulnya. Ia adalah bisikan dari tubuh yang meminta perhatian. Seperti sebuah alarm yang menyuarakan ketidakseimbangan, baik dalam jasmani maupun dalam pikiran dan jiwa. Dalam video ini, mari kita menyelami lebih dalam tentang sakit pinggang. Apa penyebabnya, bagaimana mengobatinya, dan yang lebih penting, bagaimana mencegahnya. Kita akan melihatnya bukan hanya dari sisi medis, tetapi juga dari sisi energi, emosi, dan kesadaran. Apa itu sakit pinggang? Sakit pinggang adalah rasa nyeri, kaku, atau tidak nyaman yang muncul di bagian bawah punggung. Lokasi ini disebut lumbar atau menjadi pusat dan menjadi pusat tumpuan tubuh. Hampir 80% manusia pernah mengalaminya. Penyebabnya bisa karena penyebab fisik, seperti postur tubuh yang buruk, duduk terlalu lama, membungkuk saat bekerja, atau tidur tanpa penyangga yang baik. Otot tegang karena angkat beban berat, olahraga berlebihan, atau gerakan mendadak. Bisa karena penuaan, terjadi pengurangan bantalan tulang belakang. Bisa karena hernia nukleus pulposus atau HNP atau dikenal sebagai saraf kejepit akibat pergeseran ruas tulang belakang atau pertumbuhan tulang yang tidak semestinya. Atau karena radang sendi atau osteoporosis, tulang keropos dan gampang patah. Selain sebab fisik, jangan diabaikan penyebab non-fisik yang sering terlupakan, seperti stres kronis, yang menyebabkan otot menegang tanpa disadari. Karena emosi yang tertahan, terutama perasaan takut, kecewa, atau rasa tidak aman. Dalam pendekatan psikologi tubuh atau body-mind connection, pinggang adalah simbol dukungan dan kestabilan. Ketika kita merasa tidak disokong oleh hidup, pinggang pun ikut roboh. Sekarang kita beranjak dari diagnosa menuju penyembuhan. Jika memakai penanganan medis konvensional, biasanya memakai obat antiinflamasi seperti ibuprofen. Juga bisa diberikan fisioterapi, latihan peregangan, penguatan otot inti. Pada kasus saraf terjepit bisa dilakukan operasi jika kasus berat, misalnya hernia berat yang menjepit saraf motorik. Namun banyak pasien merasa kesembuhan tidak tuntas. Rasa nyeri sering kembali. Mengapa? Karena akar masalahnya belum disentuh. Kebiasaan, emosi, dan kesadaran tubuh. Untuk pengobatannya perlu memakai misalnya dengan relaksasi, konsentrasi, imajinasi yang disingkat RCI. Ini adalah pendekatan khas yang menggabungkan ketenangan, fokus, dan visualisasi penyembuhan. Dalam posisi tidur atau duduk, pasien diajak relaksasi, melepas tegang otot dengan napas sadar. Kemudian konsentrasi, fokus pada area pinggang, menyadari rasa nyeri sebagai bentuk komunikasi tubuh, dan imajinasi, membayangkan cahaya hangat menembus bagian yang sakit, memulihkan dan menguatkan jaringan otot dan tulang. Latihan ini menurunkan kortisol, memperlancar aliran darah, dan meningkatkan hormon penyembuhan. Yang kedua, dengan memakai gerak Tai Chi atau RCI, gerakan perlahan yang teratur, penuh kesadaran, sangat membantu fleksibilitas pinggang. Dalam latihan ini, dilatih menggerakkan tubuh perlahan dalam diam. Memusatkan perhatian penuh pada gerakan dan napas. Hasilnya adalah mengenai sistem saraf otonom. Tubuh menjadi lebih lentur dan respon stres menurun. Yang ketiga, penyembuhan dengan akupressure dan pijatan. Titik pijat di sepanjang garis meridian dapat membantu melepaskan energi yang tersumbat. Beberapa titik penting untuk sakit pinggang, misalnya titik sensu di punggung bawah atau titik ginjal, GB30 di bokong, meredakan nyeri saraf skiatik. Terapi ini melancarkan energi Qi yang tersumbat. Berikutnya herbal untuk penguatan tulang dan sendi. Bisa dipakai kunyit yang anti-inflamasi alami. Temulawak dan jahe merah meningkatkan sirkulasi, daun sambiloto membantu detoksifikasi,
Ramuan tradisional ini memperkuat fungsi ginjal dan hati, dua organ penting dalam metabolisme tulang menurut pengobatan. Berikutnya adalah emotional healing dan meditasi citra diri. Beberapa orang mengalami sakit pinggang karena beban psikologis. Melalui meditasi reflektif, seseorang bisa diajak untuk menyapa dirinya. Dengan menyentuh akar batiniah penderitaan, tubuh pun mulai membuka jalan untuk kesembuhan. Bagaimana pencegahan dan gaya hidup agar tidak mudah terkena sakit pinggang? Yang pertama, gaya hidup anti sakit pinggang. Duduk dengan sandaran yang ergonomis, usahakan. Bangkit dan bergerak setiap 30 menit. Rutin peregangan setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Tidur dengan posisi miring dengan bantal di antara lutut. Yang kedua, pola makan seimbang, konsumsi tinggi magnesium, kalsium, dan vitamin D. Minum cukup air agar jaringan tetap lentur, kurangi gula dan makanan olahan yang memicu peradangan. Yang ketiga, kesadaran jiwa dan rasa syukur. Pinggang membawa kita berdiri, bekerja, menanggung beban. Maka rawatlah ia dengan syukur dan kelembutan. Latih diri untuk tidak menampung emosi negatif terlalu lama. Bersikap lentur seperti air. Sakit pinggang pada akhirnya adalah pesan. Ia tidak datang sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ia mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan tubuh, menata ulang hidup, dan belajar berjalan lebih ringan dengan kasih pada diri sendiri. Jika hari ini Anda dan saya merasa nyeri di pinggang, jangan buru-buru memadamkannya dengan obat. Dengarkan dulu apa yang ingin dikatakannya kepada kita. Barangkali tubuh kita sedang berkata, "Aku lelah, tolong beri aku jeda." Belajarlah berjalan pelan, tapi dengan kesadaran. Semoga kita semua sehat, bukan hanya dari rasa sakit, tapi dari segala beban yang tak perlu lagi kita pikul.